Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa hadratal muhtaramin wa hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, ya kita muliakan para asatid yang hadir pada malam hari ini, Ustaz Kushairi, Ustaz Ali Sultan, Ustaz Dono Sahibul Bait pada malam hari ini, dan segenap para habaib Al-Habib Husain bin Abu Bakar As-Segaf, para sesepuh, Bapak Kamto, dan segenap para sesepuh yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah yang hadir dengan membawa dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Dan malam hari ini insya Allah menjadi malam kita mendapatkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan mudah-mudahan yang ada di sini yang masih jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala menjadi lebih dekat dengan Allah. Dan semoga semua taubat kita diterima oleh Allah. Dan semoga kita semuanya semakin istiqomah di jalan Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu menjadikan modal utama kita dalam menyikapi diri dan bagaimana kita menyikapi Rasulullah SAW, yaitu dengan dimensi yang tidak nampak. Dalam arti kita ini selalu berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena bahasa cinta itu bahasa yang berbeda. Ya, bahasa cinta itu adalah bahasa yang tidak bisa dirangkai dengan kata-kata. Dan ini merupakan modal yang insya Allah yang bisa kita tumbuhkan melalui majlis-majlis seperti ini. Ketika seseorang itu mungkin ketinggalan di dalam amalnya, mungkin masih terjerumus di dalam dosanya, tapi dengan barokah dia cinta kepada orang-orang soleh, apalagi dia cinta kepada pemimpin orang soleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cinta itu akan membuatnya insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Ada seorang ulama berkata, al-hubbu dini fala abdi bihi badala. Cinta menurutku adalah agama, dan aku tidak mau pengganti dari agama itu. Wal husnu malikun muta'un jara au adal. Dan keindahan itu bagaikan raja yang selalu ditaati, baik raja itu adalah raja yang adil atau raja itu adalah raja yang zalim. Karena ada korelasi, ada hubungan. Ketika kita itu mencintai seseorang, pasti itu karena keindahan yang terdapat di dalam diri seorang itu. Kalau misalnya ada satu keindahan dimiliki oleh seseorang membuat pun kita cinta kepada orang tersebut, bagaimana kalau misalnya di dalam diri orang ini hanya terisi keindahan demi keindahan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beda dengan manusia yang lain. Basyaran la kal basyar. Kalau manusia yang lain ada sisi gelapnya, ada sisi terangnya, ada baik, ada buruknya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mengenal hal itu. Semuanya hanya berisi keindahan, keistimewaan, kelebihan. Maka semakin kita mengenal Rasulullah SAW, insya Allah kita akan mendapati keindahan di dalam diri Nabi Muhammad. Parasnya Nabi Muhammad, fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Nabi Muhammad, sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keindahan-keindahan inilah yang insya Allah
akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal husnu malikun muta'un jara au adala. Hadirin yang dirahmati Allah. Kalau kita menganggap ada orang yang baik kepada kita satu kali, itu sebagai orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Mungkin misalnya kita dalam keadaan susah, katakanlah kita ini sakit, kemudian tiba-tiba ada orang datang bawa biaya untuk pengobatan kita. Orang yang bawa biaya untuk pengobatan ini kira-kira kita akan lupakan atau akan kita kenang selama-lamanya? Pasti kita akan kenang selama-lamanya. Satu kebaikan dari orang ini, orang yang hanya sekali seumur hidupnya memperhatikan kita, itu kita tidak akan lupa kebaikannya. Maka kita perlu tahu para hadirin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memperhatikan kita. Setiap waktunya, setiap doanya, kita sebagai umat itu selalu didoakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah, bagaimana kita itu bisa selamat dunia akhirat, itu semuanya menjadi bahan pikiran Rasulullah SAW. Kalau misalnya orang yang hanya sekali memikirkan kita menganggap dia adalah orang yang berjasa, maka Rasulullah SAW yang setiap hari memikirkan kita harus kita katakan adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan di dalam sakratul maut, di banyak riwayat dikatakan ada beberapa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada yang mengatakan di dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW berkata, as-salat wa ma malakat aymanukum. Wasiat Rasulullah SAW agar kita umatnya itu menjaga sholat dan juga budak-budak yang ada pada saat itu. Di dalam riwayat lain, ar-rafiq al-a'la, dikatakan bahwa Rasulullah SAW pada saat itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah beliau ingin tetap tinggal di dunia atau memilih untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka beliau memilih untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat lain, beliau menyampaikan pada saat sakratul maut, apa yang beliau ucapkan, hadirin yang dirahmati Allah, ummati, ummati, dalam keadaan yang sangat mencekam, dalam keadaan orang itu seharusnya hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi Rasulullah SAW masih sempat memikirkan kita umatnya. Bukan hanya sampai di situ, hadirin yang dirahmati Allah. Saat hari kiamat terjadi, semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia akan berkata, nafsi, nafsi, ya Allah selamatkanlah diriku, ya Allah selamatkanlah diriku. Setiap manusia akan berkata itu, bahkan para nabi dan rasul, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ummati, ummati, sallim, sallim ya Allah. Ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang yang seperti ini yang pantas kita cintai. Orang yang selalu memperhatikan kita, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat juga selalu mengingat kita. Inilah orang yang harusnya kita jadikan beliau adalah nomor satu di dalam cinta kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, wal husnu malikun muta'un jara aw adala, wan nafsu azzat walakin fika abduluha. Diri, jiwa kita ini mahal. Nggih, nama bagaimana? Nyawa ini mahal, makanya kita mau mempertaruhkan apapun demi nyawa kita. Wan nafsu azzat, nyawa itu mahal, tapi bagi orang yang kita cintai,
walakin fika abduluha. Kita akan mengorbankan nyawa kita bagi orang yang kita cintai. Begitulah cintanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fidaka nafsi ya Rasulullah. Aku yang akan jadi tebusan, nyawaku jadi tebusan untukmu wahai Rasulullah. Biarkan bapakku meninggal, saudaraku meninggal, anak-anakku meninggal, yang penting Rasulullah sehat walafiat. Begitu cintanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nafsu azzat walakin fika abduluha wal mautu murrun. Kematian itu pahit, walakin fi ridhaka hala. Akan tetapi demi mendapatkan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kematian yang awalnya pahit menjadi manis. Shallu ala Nabi Muhammad. Seperti itulah gambaran cintanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Terus bagaimana dengan kita? Kita ini kalau membandingkan diri kita dengan para sahabat, itu bainas sama, antara langit was sumur, bukan wal ardi, wal bainas sama was sumur. Saking jauhnya keadaan kita dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin banyak dari kita mengatakan cinta kepada Rasulullah itu hanya sebatas lisan. Tapi ingat, tidak ada satupun orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kecuali di dalam hatinya terdapat mahabbatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah ini yang harus menjadi konsep kita. Kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini, kita berharap kepada Allah agar mahabbah kita ini, cinta kita kepada Nabi Muhammad selalu bertambah dan bertambah. Karena kalau kita, ya tadi saya katakan, mau mengandalkan amal ibadah, alamnya orang-orang dulu, Masya Allah, jauh. Kita lihat beliau sama dosa itu takut. Al-Imamul Bukhari berkata saat masih kecil, belum balik, maktabtu ahadan mut alimtu annal ghibata haram. Aku tidak pernah ngerasani orang di saat aku tahu bahwa ghibah itu hukumnya apa? Haram. Kalau di dalam hatinya masih ada iman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia selalu menumbuhkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu insya Allah bisa menjadi sebab dia diselamatkan dunia akhirat. Ada dulu para hadirin, ini penjelasan. Seringkali kita mendengarkan bahwa tanda cinta seseorang kepada Nabi yaitu mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan itu adalah tanda, bukan sesuatu yang menjadi keharusan. Saya ulang lagi, tanda cinta seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, dia menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Itu tanda. Tapi kalau misalnya ada orang mencintai Rasulullah, tapi dia belum mampu menjalankan ajaran Rasulullah SAW, apakah kita menafikan cinta dari orang itu? Na'udzubillahi min. Kita tidak nafikan. Dulu ada di zaman Rasulullah SAW seorang sahabat yang kita katakan beliau melakukan kesalahan. Beliau sekali minum khamar, kemudian mengaku menghadap Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Suruh orang ini untuk dicambuk sekali, datang lagi, besok lagi, datang lagi, mabuk lagi, dicambuk lagi, sampai 3 kali datang lagi, ngaku ya Rasulullah saya minum, disuruh oleh Rasulullah untuk dicambuk. Sampai ke 4 kali, hadirin yang dirahmati Allah, orang ini
mendapatkan, kalau bahasa sekarang ini, nyinyir. Ada seseorang yang ada di situ, itu istilahnya membicarakan, istilahnya agak miring, komentarnya miring, sarkas, sambil dia berdoa, semoga orang ini dilaknat. Kok saking banyaknya dia ini melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Minum minuman keras, khamr ini haram, kok dilakukan berulang-ulang kali. Setelah mendengar hal itu, Rasulullah SAW bukan, beliau mengiyakan, mengikrarkan. Kalau mengikrarkan berarti menjadi sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah laisa bil'an, beliau bukan orang yang suka melaknat, wala sabab, tidak suka mencaci maki orang. Kalau beliau diam, seorang sahabat mencaci maki sahabat yang lain, ini berarti beliau mengatakan caci maki itu hukumnya apa? Boleh. Kalau Rasulullah diam, maka Rasulullah ingatkan, la tasubbu, jangan caci maki orang ini, fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Meskipun orang ini melakukan dosa, pelanggaran, tapi di dalam hatinya terdapat cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sampaikan, mahabbatun Nabi ini dimensinya beda. Orang itu mungkin derajatnya jauh dari orang-orang yang tinggi derajatnya, muqarrabin, tapi karena cintanya kepada mereka bisa menjadikan dia bersama dengan mereka. Allahumma amin. Dulu ada seorang sahabat namanya Thauban. Beliau itu saking cintanya kepada Rasulullah SAW, beliau menunggu Rasulullah. Beliau seorang khadam Rasulullah. Rasulullah keluar pagi hari sampai malam, Rasulullah tidak kunjung pulang. Sampai larut malam Rasulullah pulang. Beliau menunggu Rasulullah dalam keadaan menangis. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Thauban, kenapa kamu seperti ini? Kemudian beliau menyampaikan curhatannya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya di dunia itu tidak tahan berpisah denganmu dalam waktu dari pagi sampai malam. Dan saya tahu, wahai Rasulullah, bahwa kelak nanti pada hari kiamat, ketika engkau masuk ke dalam surga, kaum muslimin masuk ke dalam surga, engkau akan ditempatkan oleh Allah di surga yang paling tinggi derajatnya. Dan yang akan menemanimu adalah orang-orang yang memiliki amal ibadah yang banyak, seperti para sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, dan lain sebagainya. Sedangkan aku, wahai Rasulullah, aku ini tidak punya apa-apa, wahai Rasulullah. Ibadahku sedikit dan lain sebagainya. Aku takut nanti di surga engkau di tempat yang tinggi, sedangkan aku di tempat yang rendah. Sehingga apa? Sehingga aku tidak bisa berjumpa lagi dengan wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Curhatan ini didengar dengan seksama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menyampaikan sebuah pesan kepada Thauban. Amata diriya Thauban, tidakkah kau tahu wahai Thauban, annal mar'a ma'aman ahab, bahwa orang yang mencintai itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Sallallahu Alaihi Muhammad. Thauban yang cinta Nabi Muhammad, meskipun amalnya tidak banyak, nanti akan menjadi pendampingnya Rasulullah SAW. Menjadi pendampingnya Rasulullah. Mendengar hal ini, para sahabat lain bertanya, Sayyidina Anas bin Malik, apakah ini khusus buat Thauban wahai Rasulullah? Ya, bukan, ini umum untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya siapapun yang belajar mencintai Rasulullah SAW dan menumbuhkan rasa cintanya kepada Rasulullah, maka insya Allah dia juga berkesempatan untuk masuk ke dalam rombongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat hadirin yang dirahmati Allah, cinta Nabi ini tidak segampang teori ini, harus butuh waktu dan proses.
Dan konsekuensi dari cinta Nabi, kita juga harus mencintai apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, termasuk para pewaris Nabi, para ulama, warasatul anbiya, para ahlu bait Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat, para istri-istri Nabi, semuanya harus kita cintai, semuanya. Paket komplit. Kalau misalnya ada satu yang tidak kita sukai, maka gagal kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang selalu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai orang-orang yang memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribu ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.